Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Allahumma sholli wa sallim ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa ba'du. Yang kami hormati kepada Bapak Kepala Sekolah Ustaz Aris Sanyono, Adi Saputro, Sarjana Sains, dan teman-teman asatidzah, guru SMP Al-Qolam Muhammadiyah Gemolong. Baik, bagaimana kabarnya pagi hari ini? Alhamdulillah. Yang semangat loh. Alhamdulillah. Luar biasa. Allahu Akbar. Oke. Baik, teman-teman semuanya. Jadi terima kasih untuk kesempatannya. Di sini untuk kesempatan ini kita akan berbagi ilmu yang sudah kami dapatkan selama kurang lebih 2 bulan. Ini masuk di modul 1.4, jadi modul akhir tentang budaya positif ya. Jadi ini sebagai aksi nyata kami, nanti akan kita sama-sama upload di YouTube, nanti bisa disimak bersama ya. Kita awali dengan pantun dulu satu-satu ya. Jalan-jalan bersama Ustaz Arif. Kapan ya? Tak sengaja bertemu santriwati cantik. Masuk gitu Ustaz Jainul. Ayo semangat terapkan budaya positif, wujud tanggung jawab kita sebagai pendidik. Tepuk tangan untuk kita semuanya. Ya. Baik, yang pertama mindset positif. Tentang apa itu budaya positif, tentunya di sekolah kita itu sudah tidak asing. Jadi apa itu budaya positif? Budaya positif itu sebuah perwujudan dari nilai-nilai kebajikan universal yang diterapkan di sekolah. Karena sekolah kita berbasis Islam, tentunya visi dan misinya sudah mengarah ke sini. Nah, tentunya nanti kita diskusi lebih banyak bagaimana aplikasinya. Penguatan yang harus kita terapkan. Lanjut Ustaz. Nah, pada kesempatan ini kita akan belajar ini Ustaz. Jadi budaya positif itu nanti kita akan pertama belajar tentang perubahan paradigma belajar, disiplin positif dan nilai kebajikan, teori motivasi, hukum penghargaan dan restitusi, kebutuhan dasar manusia, keyakinan kelas, 5 posisi kontrol guru, dan terakhir segitiga restitusi. Ya. Paradigma kita harus diubah ya, di kurikulum Merdeka ini. Untuk membangun budaya positif, sekolah harus menyediakan lingkungan yang aman, nyaman, dan positif. Ini nanti nyambung dengan program dari kesiswaan. Kita akan punya program sekolah ramah anak ya. Maka ini terus harus kita kuatkan. Jadi kita ciptakan sekolah ini aman, nyaman, dan positif. Jadi ini perlu kita tanamkan di sini. Kemudian ya, ini yang perlu kita ubah teman-teman ya. Ada teori dulu panjenengan ya di behavior ya, teori penganut behavioristik itu stimulus respon, Tondik kalau nggak salah, sama Pavlov ya. Itu dengan perkembangan pendidikan sekarang ini, teori itu ya sebenarnya tidak semuanya sama, tetapi ada mungkin alternatif yang lebih tepat ya. Kita lihat teman-teman, yang pertama apa nih? Realitas kebutuhan kita sama, sedangkan yang nyata sekarang itu adalah realitas kebutuhan kita berbeda-beda. Itu paradigma. Kemudian semua orang melihat yang sama. Kalau teori kontrol, setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Kita semuanya ini punya pandangan berbeda. Kemudian kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Ini nggak mungkin loh, nggak mungkin ya. Orang kok biar sama dengan pemikiran kita semuanya, itu nggak mungkin bisa. Nah, yang
faktanya adalah kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dirinya. Inilah keberagaman di sekolah kita. Dan nanti ujungnya nanti di modul 2 itu saya belajar tentang pembelajaran diferensiasi. Ya, nanti di aksi nyata berikutnya insya Allah nanti kita akan tularkan juga. Kemudian perilaku buruk dilihat sebagai satu kesalahan. Nah ini kita sering seperti itu, ya. Paradigmanya kita, yang untuk teori kontrol itu semua perilaku memiliki tujuan. Ya. Meskipun itu perilaku buruk, tapi pasti ada tujuan. Nah itu yang perlu kita gali, kemudian kita temukan perubahan sikap positifnya nanti. Orang lain bisa mengontrol saya. Kalau teori kontrol, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Nah, ini nanti memunculkan motivasi intrinsik. Ya. Kalau ekstrinsik itu bisa hilang, ya, bisa mudah hilang karena ada gesekan dengan lingkungan. Tapi kalau motivasi intrinsik ini kuat, berasal dari diri sendiri. Saya bisa mengontrol orang lain, tetapi kalau teori kontrol, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Kemudian ini nyambung dengan dalil di dalam Al-Quran, la ikraha fiddin, tidak ada paksaan dalam agama. Termasuk Nabi itu diingatkan oleh Allah, kamu itu tidak berhak memberikan hidayah. Yang berhak memberikan hidayah itu adalah Allah. Nyambung dengan teori ini. Pemaksaan pada saat bujukan gagal, ya, yang ada sebenarnya harusnya kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Ya. Nah ini nanti akan diterapkan di segitiga restitusi. Kemudian model berpikir menang kalah. Ya. Kalau di teori kontrol itu model berpikirnya itu menang. Nih ada yang menangnya besar, ada yang menangnya kecil gitu. Ya. Lanjut Ustaz. Ya. Oke. Ini pertanyaan Roman, setuju? Ya, jawabnya. Pemberian hukuman dapat mendisiplinkan murid. Setuju atau tidak setuju kan? Setuju. Kemudian yang kedua, pemberian hadiah reward bisa memotivasi murid. Setuju. Kemudian yang ketiga, seorang guru harus mampu memberikan solusi bagi murid. Setuju. Setuju semuanya nih? Nah, apakah sesuai dengan setujunya dengan sesuai dengan teori yang ada atau fakta yang ada? Nah ini kita masuk ke disiplin positif Ustaz. Kata disiplin jenengan sudah tidak asing, ya. Disiplin berasal dari kata disiplina, ya, yang berarti belajar. Jadi kalau orang belajar itu harus disiplin. Jadi kalau dia tidak disiplin berarti sebenarnya dia tidak belajar. Ya. Termasuk kita, kalau kita disiplin mengajar, ya, itu berarti kita termasuk orang yang memiliki disiplin positif. Tapi kalau kita tidak disiplin, sebenarnya kita sedang tidak disiplin mengajar. Jadi kita tidak memiliki disiplin positif. Dan itu diyakini, ya, diyakini, ya. Bukan karena ada aturan, tetapi itu bagian dari keyakinan. Kemudian disiplin positif merupakan salah satu cara menerapkan disiplin yang bertujuan menumbuhkan kesadaran, ya, tanpa imbalan penghargaan. Nah ini proses, tidak serta-merta langsung bisa muncul kesadaran, tetapi dengan pembiasaan, pembudayaan disiplin ini nanti akan muncul secara sendiri kesadaran itu. Nah ini proses, ya, baik kita sendiri maupun anak-anak kita. Ya, kemudian lanjut. Nah ini bisa. Disiplin positif itu harus sesuai dengan nilai-nilai kebajikan yang universal. Nah, dasarnya itu profil pelajar Pancasila, makan roti manis, beriman dan bertakwa, kemudian berkebinekaan global, rotinya itu roti gotong royong, ya, mandiri, kreatif, benaran, kritis, ya. Itu untuk profil pelajar Pancasila.
Jadi nilai-nilai kebajikan yang ditanamkan di sekolah itu menurut Kementerian Pendidikan negara kita itu mengacu pada profil pelajar Pancasila. Ya. Kemudian ada Ibu Primary Years Program. Nah, ini satu lembaga yang konsen di situ. Kalau di Jogja itu sekarang sedang menjamur homeschooling. Kalau di kita itu namanya KUTA. Jadi kurikulum yang hanya mengajarkan mengajarkan nilai-nilai kebajikan. Fokus di situ. Ya, fokus di nilai-nilai karakter. Jadi kurikulumnya itu bukan fokus di mata pelajaran. Bahkan mata pelajaran itu hanya diajarkan beberapa saja. Tapi fokus di nilai-nilai kebajikan, toleransi, rasa hormat. Kemudian keterampilan hidup. Nah, ini dapat dipercaya, lurus hati, pendengar yang aktif, tidak merendahkan orang lain, dan memberikan yang terbaik dari diri. Nah, ini nilai-nilai kebajikan. Oke. Kemudian selanjutnya motivasi perilaku manusia. Nah, ini yang dari disiplin positif, nilai-nilai kebajikan. Ini kan pengen kita tumbuhkan, pengen kita munculkan khususnya kepada murid-murid kita. Nah, tentunya yang kita inginkan motivasi yang nanti akan muncul itu motivasi yang intrinsik kita. Artinya anak-anak ini, anak-anak kita kalau sholat itu kira-kira lebih dominan motivasi ekstrinsiknya atau intrinsik yang kita lihat sekarang. Ya, ekstrinsik. Nek dioyak-oyak, ya, kalau mapan sendiri dengan dioyak-oyaknya lebih dominan mana? Dioyak-oyak. Ya. Ini berarti kan belum muncul. Maka perilaku manusia itu untuk apa? Menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Laras tahu bukan ini? Laras. Anak-anak kita kalau ada yang masih seperti itu, berarti dia motivasinya masih ekstrinsik. Nah, kita punya tugas untuk menumbuhkan sampai pada motivasi intrinsik. Kemudian apalagi yang menjadi alasan untuk mendapatkan imbalan penghargaan dari orang lain? Betul. Nggak berpengaruh ada hukuman atau maupun ada penghargaan, nggak pengaruh. Nah, itulah motivasi intrinsik. Nah, anak-anak kita ini kalau nggak dinilai, ini masuk nilai nggak us? Nah, seperti itu. Itu kan dia malas-malasan mengerjakan. Ya. Tetapi kalau sudah muncul nggak ada PR, nggak ada tugas, mau ada ulangan atau tidak, tetap belajar, berarti sudah motivasi intrinsik. Oke, kita lanjut. Ini kita masuk kepada pengertian hukuman, konsekuensi, restitusi. Nah, kita akan bisa membedakan misalnya. Apa itu hukuman? Nah, hukuman itu memiliki ciri-ciri. Jadi kalau kita di sekolah itu bisa termasuk tindakan kita kepada murid itu bisa masuk hukuman, bisa masuk itu konsekuensi, bisa masuk restitusi. Nah, hukuman jika satu tidak terencana tiba-tiba. Enak bocah rame langsung dengan anak-anak maju, kamu maju. Nah, disuruh berdiri, silakan berdiri di depan kelas. Nah, kaki diangkat, nah itu hukuman. Murid tidak tahu apa-apa yang akan terjadi karena tidak dilibatkan dalam menerima konsekuensi itu. Kemudian bersifat satu arah. Ya. Kemudian berupa hukuman fisik atau psikis. Ini masih diterapkan di sekolah kita tahu ini? Masih ada nih. Itu berarti masuk kategori hukuman. Nah, ini berarti motivasinya tadi ekstrinsik. Kemudian konsekuensi. Nah, konsekuensi itu kaitannya dengan tata tertib atau peraturan. Ya, di sekolah kita punya tata
tertib. Maka kalau anak melanggar tata tertib, dia mendapatkan sesuai dengan apa yang ada di tata tertib, itu berarti konsekuensi ya. Dan ini guru punya tugas apa? Selalu memonitor murid ya. Nah, jadi CCTV-nya sekolah kita untuk di kategori kedua ini yang paling banyak adalah kesiswaan. Kesiswaan itu sebagai monitor ya, monitor dan juga guru BK. Kemudian restitusi. Kalau restitusi itu bedanya apa? Restitusi itu menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Anak dilibatkan, murid dilibatkan ya. Nanti kita masuk ke prakteknya. Ada kolaborasi. Jadi kita mengajak murid itu untuk bersama menyelesaikan masalah, dan itu berasal dari dirinya ya. Jadi kita hanya menuntun. Kemudian lanjut Ustaz. Untuk apa toh tiga ini harus kita pahami? Karena apa? Karena manusia ini memiliki kebutuhan dasar manusia yang harus terpenuhi. Kenapa anak kita itu kadang di kelas itu ada yang tidur? Barangkali ada kebutuhan dasar yang mereka belum penuhi ya. Kemudian ada yang sukanya rame, bisa jadi ada kebutuhan dasar yang belum terpenuhi ya. Jadi ini yang perlu kita kenapa kok ada murid kita itu yang suruh maju aja nggak mau, kon ngomong nggak bunyi gitu ya. Suruh mempresentasikan, membaca hasil pekerjaannya saja malu luar biasa. Itu berarti ada kebutuhan dasar yang tidak terpenuhi. Jadi kita pahami bersama teman-teman, apa itu kebutuhan dasar? Kebutuhan dasar manusia itu adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu, dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. Kalau kebutuhan ini tidak terpenuhi, maka terjadi penyimpangan. Contoh, anak tidak pernah mendapatkan kebebasan memilih, maka dia nanti akan mencari-cari untuk kebebasan itu dengan sikap yang aneh. Kemudian kasih sayang, karena dia tidak mendapatkan kasih sayang itu, maka dia akan mencari perhatian orang lain untuk memberikan kasih sayang itu. Misalnya di rumah, orang tuanya sibuk banget, nggak pernah memberikan perhatian dalam belajarnya, maka bisa jadi di sekolah dia cari perhatian ke kita. Nah, itu kebutuhan dasar. Lanjut Ustaz. Nah ini 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama, bertahan hidup. Bocah niku nek ngeleh mesti tingkai nganyel deh. Enggak bunga seterusnya. Kemudian pakaian. Ada anak kita yang sering coret-coret pakaian, berarti ada kebutuhan bertahan hidupnya itu yang bermasalah ya. Nah, kalau ini tidak didapatkan, maka nanti akan terjadi penyimpangan ya. Potensinya tidak akan berkembang, orang tahu dihargai ya. Kemudian yang ketiga, kebebasan. Nah ini anak-anak sing gaene sak karepe dhewe niku sebenarnya dia itu pengen bebas ya. Dia itu pengen memenuhi kebutuhan tentang kebebasan, tetapi dia salah tempat. Nah inilah yang menjadi tugas kita, nuntut ya, nuntut ya. Misalnya saya sampaikan ke anak-anak, Mas, kalau kamu teriak-teriak kenceng itu saat main bola, main voli, oke. Tapi kalau di kelas, kalau teriak-teriak kenceng itu tidak tempatnya. Jadi kebebasan itu maksudnya mandiri
memiliki pilihan, mencoba hal yang baru, mampu mengendalikan arah dirinya. Nah ini kan kita harus tuntun ini. Ya, anak-anak kita yang seusia SMP ini kan butuh arahan. Ya. Kemudian yang terakhir, yang kelima adalah kesenangan. Ya, bermain, humor, antusiasme, tertawa. Maka kita butuh tertawa, Ustaz. Ya. Siapa yang pagi ini sudah tertawa? Nah, ya, bisa tertawa. Kemudian humor. Ya, kadang-kadang jadi kan postingan itu yang jangan yang serius terus, ya, ada yang humornya. Ya, kemudian bermain. Nah, anak-anak kita kalau ada yang pengen bermain, berarti memang kebutuhan bermainnya kurang. Sudah ya untuk yang apa? Kebutuhan tadi. Nah, kita masuk materi tentang keyakinan kelas. Ya. Nah, untuk menguatkan apa yang perlu kita tumbuhkan di nilai-nilai kebajikan universal tadi, kemudian dengan berdasarkan kebutuhan, ya, dasar manusia tadi, ya, maka kita perlu membuat sebuah keyakinan bersama murid. Ya. Jadi kalau biasanya panjenengan sebelum mengawali KBM di awal semester itu kan jenengan double usahanya kontrak belajar. Jenengan double kontrak belajar. Di kelas, wali kelas di awal menyusun apa? Peraturan kelas, tata tertib kelas. Nah, itu perlu dibuat juga, ya, yang sifatnya lebih eksplisit, lebih rinci itu di peraturan. Tetapi untuk guru mapel itu cukup membuat satu keyakinan kelas. Atau guru wali kelas itu juga membuat keyakinan kelas tapi tidak harus tertulis. Jadi keyakinan kelas itu tidak harus tertulis. Keyakinan kelas ini dibangun bersama. Coba kita. Mengapa keyakinan kelas? Bukan peraturan kelas. Ya. Ini terkait pertanyaan dua ini, ini termasuk peraturan atau keyakinan ini. Mengapa kita memiliki peraturan ya sudah tata tertib ini, tentang penggunaan helm pada saat mengendarai kendaraan roda 2 atau kendaraan bermotor. Ini apa? Ada konsekuensinya enggak nih? Kalau kita tidak berhelm, ada. Berarti itu masuk peraturan. Kemudian mengapa kita memiliki peraturan tentang menggunakan masker dan mencuci tangan setiap saat? Enten konsekuensinya betul. Jadi kan betul masker kali tidak cuci tangan, enten hukumannya betul. Nah ini keyakinan. Kalau yang atas itu ada konsekuensinya. Kalau yang ini tidak ada. Kembali kepada keyakinan karena sudah disepakati, ya. Nah, termasuk tadi tidak keyakinan kelas, ya, keyakinan belajar IPA misalnya. Murid tidak boleh tidur selama pembelajaran. Berarti kalau tidur melanggar keyakinan. Tapi apakah ada konsekuensi hukuman? Tidak ada. Karena tidak dicantumkan di tata tertib. Nah yang di tata tertib itu masuknya nanti pada konsekuensi. Nah disinilah pentingnya kita membuat keyakinan kelas. Dan keyakinan kelas itu bisa setiap saat berubah melihat situasi kondisi. Nah bagaimana pembentukan keyakinan kelas? Keyakinan kelas itu sifatnya abstrak, ya. Jadi tidak harus tertulis rinci, itu benar. Ya. Kemudian berupa pernyataan-pernyataan universal. Jadi tadi kebaikan-kebaikan universal tentang tanggung jawab, disiplin, ya, empati, misalnya ini.
Itu dibuat dalam bentuk positif, tidak boleh dengan kalimat negatif. Ya, tidak boleh dengan kalimat negatif. Kalau kata tertib boleh, tetapi kalau keyakinan kelas tidak boleh dibuat disusun dalam bentuk kalimat negatif. Ya. Seperti itu. Tidak terlalu banyak, berarti merasa doa-doa. Ya. Kemudian sesuai dengan kondisi kelas sehingga mudah diterapkan. Kemudian warga kelas hendaknya ikut berkontribusi, jadi semuanya dilibatkan. Jadi kesepakatan kemudian menjadi keyakinan. Bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Jadi ini bisa berubah sesuai dengan kondisi. Oke, itu keyakinan. Kita masuk ke materi berikutnya, Ustaz. Jadi kan sudah buat keyakinan kelas ya? Keyakinan belajar, peraturan kelas mungkin di-download. Ya, kemudian keyakinan kelas juga di-download. Bukan motivasi intrinsik tadi, Ustaz. Nah, nanti ketika keyakinan itu dilanggar, maka solusinya dengan cara apa? Nah, nanti di belakang ada segitiga restitusi. Ya. Jadi segitiga restitusi itu nanti bisa mengatasi untuk yang melanggar tata tertib, bisa mengatasi untuk yang melanggar keyakinan. Lanjut, Ustaz. Nah, ini dalam mewujudkan menumbuhkan nilai kebaikan, budaya positif, ya, disiplin positif, kita itu mempunyai 5 posisi. Dan kita nanti mau pilih yang mana? Atau kita sekarang ini dominan yang mana? Dan harusnya kita harus lebih dominan yang mana? Yang pertama penghukum. Kemudian pembuat merasa bersalah. Kemudian yang ketiga teman. Yang keempat pemantau. Yang paling tinggi adalah manajer. Nah, ini monggo kita kaji bersama. Ya, selama ini kita masih banyak di mana posisi kita. Ya. Lanjut, Ustaz. Nah, contoh kasus, ada seorang murid yang tidak memakai atribut, ya, ketika kegiatan upacara bendera. Lanjut, Ustaz. Nah, hormat kepada bendera selama 1 jam. Hukuman apa nih? Posisinya sebagai penghukum atau penghukum? Ya. Kalau yang kedua, kalau pernyataan jenengan seperti ini, perlakuan jenengan, ayo dong ikuti aturan sekolah, tolong bantu ibu bapak ya sekali ini. Ya sudah, tidak apa, lain kali jangan sampai berbuat seperti ini lagi ya. Apa ini? Memberi rasa bersalah atau teman? Nanti kita cek ya. Ya, lanjut. Nah, ini penghukum, ini teman. Guru ini menak banget sih sebalik ini menak. Iya kan? Ya, lanjut, Ustaz. Nah, ini. Kamu sudah melanggar peraturan sekolah. Kamu tahu konsekuensinya. Setelah upacara kamu beli atribut ya ke koperasi dan jangan diulangi lagi. Ini apa ini? Apa ini? Pembuat rasa bersalah, pemantau, manajer, teman. Nah, nanti kita cek, silakan. Kemudian yang berikutnya, berapa kali ibu bapak harus memberitahu kamu selalu aja mengecewakan ibu bapak. Kenapa nih? Nah, pembuat rasa bersalah. Kita cek, Ustaz. Iya, itu pemantau. Kalau pemantau itu kayak Ustaz Agung. Mas, ini ngerti toh aturan ki poinnya piro? Nah, itu pemantau. Ya, pemantau. Dan di sekolah harus ada. Ya. Nah, tapi nanti kita coba buat, karena kita sudah mau menuju ke sekolah ramah anak, kalau minimalisir penghukum dan membuat rasa bersalah. Paling tidak nanti kita sebagai teman, pemantau dan manajer. Nah, yang paling top itu manajer. Biasanya kepala sekolah manajer itu. Ya. Jadi kepala sekolah itu tidak perlu turun di lapangan.
tapi nanti ada tahapannya. Manajer itu seperti apa? Lanjut kita. Nah, ini. Yang tadi ini, pasti ini ketebak nih. Posisi sebagai apa nih? Manajer. Apakah kamu tahu kesalahanmu? Kira-kira bagaimana kamu memperbaiki kesalahanmu? Ini kan biasanya anak-anak diminta untuk membuat apa? Nota kesepakatan. Ya. Sudah mengakui kesalahannya, kemudian dirembuk bareng-bareng, biasanya didampingi wali, didampingi kesiswaan, kepala sekolah, kemudian membuat kesepakatan. Itu yang kita praktekkan nanti di satu metode yang disebut dengan restitusi. Lanjut kita. Apa itu restitusi? Restitusi itu adalah sebuah proses dialog yang dijalankan oleh guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Jadi kalau dia salah itu tidak langsung kita just kamu salah, tapi dia menyadari kesalahannya dulu, kemudian dia mampu memberikan tawaran solusi. Karena apa? Karena dengan demikian nanti dia sendiri yang menjalankan. Maka di sini nanti kita tumbuhkan kemandirian dan tanggung jawabnya. Tetapi teman-teman semuanya, jangan kemudian menganggap metode ini yang paling ampuh. Ini kalau diterapkan ke anak yang lain itu belum tentu pas. Jadi ada tahapannya. Jadi segitiga restitusi itu ada 3 tahap. Yang pertama, menstabilkan identitas. Kemudian yang kedua, validasi tindakan yang salah. Kemudian yang ketiga, menanyakan keyakinan. Nanti tahapannya kita akan pelajari bersama nih, Ustaz. Yang saya posting itu, ya, di YouTube itu praktek segitiga restitusi, ya. Dan saya sampaikan tadi, tidak semua anak kemudian berhasil dengan metode ini, ya. Yang pertama, menstabilkan identitas. Prinsipnya adalah membuat kesalahan itu bagian dari proses pembelajaran. Kalimat yang kita bangun ketika kita memanggil, ya, murid kita yang melanggar keyakinan itu, jadi dengan kata-kata, ya, om salah ini biasa, wajar. Berbuat salah itu biasa, ya. Tidak ada manusia yang sempurna. Nah, ini monggo agenda ini teknik nih. Teknik ketika kita menghadapi anak-anak yang punya masalah itu tidak langsung masuk salahmu ini loh. Nah, konsekuensi ini tidak. Mungkin dibangun dulu, dibangun untuk membuat kesadaran anak merasa bersalah itu, kemudian dengan pertanyaan-pertanyaan pemantik seperti ini, ya. Nah, ibu bapak tidak mau mencari siapa yang salah, tapi ibu bapak ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Ini kan sudah mulai dibangun, ya. Jadi dia nanti akan berpikir untuk menyelesaikan masalahnya. Kemudian lanjut, setelah dia, ya, sudah mulai ada muncul membangun itu, ya, mengakui kesalahannya. Nah, ini validasi tindakan yang salah. Kamu tahu toh sebenarnya yang kamu perbuat itu salah, ya. Jadi di sini dicontohkan, kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Saya ini alasanmu apa? Kok melakukan itu? Itu kan pendekatan yang hati ke hati, ya. Kemudian contoh yang lain, pernyataan atau pertanyaan yang kita kembangkan di tahap validasi tindakan yang salah itu. Kamu melakukannya karena mempertahankan sesuatu yang penting bagimu. Jadi kayak ada penghargaan. Jadi ini kok dadak bunga-bunga ini kamu tuh Mas, ya. Mesti ada yang kamu cari, ada yang ingin kamu cari. Nah, ini perlu kita gali,
Ya, kamu kok tidur aja di kelas itu kenapa? Pasti ada yang kamu inginkan. Nah, ini perlu kita gali. Kadang-kadang itu asumsi kita dengan apa yang ada di pikiran anak itu beda. Bisa jadi dia tidur itu karena benar-benar sakit, benar-benar ngantuk. Tapi ada yang tidur itu malas. Ya. Nah ini perlu kita gali, beda. Nanti kasus anak satu dengan yang lain itu beda. Ya. Dan tentunya jenengan yang setiap hari sudah ketemu anak itu tahu, ini tidur karena sakit, ini tidur karena kekenyangan, ini tidur karena malas, itu kan terlihat itu. Bisa dilihat ya Ustaz Hadidah dari raut mukanya itu. Tidur karena malas, tidur karena ngantuk tenanan, ya. Tidur karena kekenyangan, ya. Kemudian yang ketiga, menanyakan keyakinan. Nah ini lebih kepada bagaimana anak diminta untuk membuat solusi. Jadi solusi itu tidak berasal dari kita, tetapi berasal dari anak. Nah, menurut pandangan saya, ya, menurut pandangan saya, setelah mendapatkan materi ini, saya punya asumsi pandangan ini kayaknya cocok kalau anak-anak yang tidak istimewa, yang biasa-biasa mawon gitu. Ya, kalau diajak seperti itu mudah. Ya. Jadi memang setiap metode itu ada kelebihan, ya, ada kekurangan. Di sini kalau saya melihat restitusi ini, ya, tahap-tahapannya ini kok lebih cocok anak-anak yang tidak istimewa. Yo standar rata-rata ya. Ketika diajak seperti ini nanti terbangun kesadarannya. Tapi anak-anak yang mungkin kesadarannya butuh berkali-kali itu tidak cukup dengan metode ini. Ya, harus ada penguatan di posisi pemantau dan juga posisi pembuat rasa bersalah. Itu walaupun nanti ada plus minus juga. Lanjut, Ustaz. Nah, ini praktek yang di YouTube bisa diklik. Gak bisa ya? Oh aja ya. Lanjut aja. Nanti dilihat nih. Nih. Selesai Ustaz. Jadi ini materi. Jadi budaya positif itu kita bangun, ya, untuk menjadikan murid-murid kita ini memiliki motivasi intrinsik. Jadi apa yang dilakukan oleh murid-murid kita ini betul-betul berasal dari dirinya. Ya. Jadi misalnya nih, jenengan ada tugas sekolah, ya, dinas luar, jenengan kasih tugas, anak-anak kok sudah mapan, itu berarti kita sudah berhasil membangun motivasi intrinsik. Tapi nek kita dinas luar kosong, anak-anak masih keliaran, itu berarti motivasi intrinsik anak-anak itu kurang. Walaupun tidak semuanya, ya, satu kelas itu paling beberapa anak. Berarti memang dia dimotivasi intrinsiknya itu kurang. Nah itu yang perlu kita gali, kemudian menjadi dasar kita untuk mengembangkannya. Nah, ini menjadi tugas kita bersama. Oke, kita akhiri dengan pantun. Nah, ini gara-gara CPG saya ikut-ikut berpantun nih. Bola lampu yang bercahaya digunakan untuk membaca berita. Sekian penyampaian dari saya. Semoga tercapai semua harapan kita. Terima kasih saudara. Barangkali mungkin ada yang mau bertanya atau menyampaikan. Monggo menanggapi. Nggih, monggo Ustaz Arif. Kaitannya dengan teori kontrol ya. Sejak kapan ada teori itu? Siapa objek penelitiannya sehingga muncul teori itu? Kemudian
ketika kita menggunakan teori kontrol itu. Ya, tadi sebenarnya ini sudah terjawab di statement akhir-akhir Ustaz tadi. Nampaknya ini nek di mana cah istimewa rapatnya cocok gitu ya. Tadi saya di panjang itu saya berpikiran itu. Dengan dulu cahaya model putu yang baik itu ya malah dengan dewi tadi. Nah, jadi termasuk kami baru tahu kaitannya dengan keyakinan kelas ini. Namanya yang kita ketahui kan peraturan kelas. Karena dalam bayangan kami itu kan ada semacam konsekuensi atau hukuman ketika ya tidak dilaksanakan. Bahkan di beberapa kelas kita barangkali selain peraturan sekolahan yang melalui kesesuaian dan poin-poin atau sampaikan itu mungkin ada bahasa lain, mungkin kesepakatan. Dan tetapi kesepakatan itu tetap ditulis. Ya. Karena apa? Karena sebagaimana kita itu kita kebanyakan menjalankan sistem di sekolah kita ini berdasarkan diantaranya adalah SOP. Nah, ketika itu tidak tertuliskan, kita rada bingung. Ya. Masih bingung itu menentukan nek ini piye. Bagaimana dengan keyakinan kelas tadi? Apa ya bahasanya? Ketika itu ada semacam dalam tanda kutip pelanggaran itu kemudian apa yang harus dilakukan? Kalau peraturan kan ada istilah konsekuensi. Kan? Kalau keyakinan kelas tadi seperti apa? Terima kasih. Jadi untuk pertanyaannya kita ya berikan luar biasa, tepuk tangan dulu untuk Ustaz Arif. Ya. Jadi teori kontrol itu muncul karena adanya fenomena kenakalan remaja di Amerika. Jadi Amerika ini kan terkenal dengan negara bebas liburan. Nah ini kalau dulu kita ketika kuliah S1 itu kan ada teori behavioristik gitu ya, stimulus respon dari konflik atau Pavlov gitu ya. Itu yang memang dianggap itu tidak bisa mengatasi permasalahan yang muncul saat itu. Maka muncullah seorang ahli, namanya saya bukakan dulu, namanya Travis Hirschi. Tahunnya saya tidak tahu persis ya. Jadi beliau beliau itu seorang peneliti sosiologi, jadi seorang sosiolog. Kajiannya di situ, kemudian membuat satu perlakuan untuk mengatasi itu kenakalan remaja itu. Ternyata dengan teori stimulus respon nggak mempan, nggak mempan. Nah, ini sebenarnya membuka peluang kita. Belum tentu yang kita sampaikan tadi, ya, termasuk metode restitusi segitiga restitusi tadi, itu belum tentu cocok untuk satu anak. Pindah ke masalah satu anak yang lain belum tentu juga sesuai. Maka ini hanya sebagai metode, ya. Metode itu bisa dikombinasikan dengan apa? Kearifan lokal yang ada di sekolah kita. Sekolah kita punya value. Nah, value itu yang mungkin nanti akan digabungkan, dikolaborasikan. Dari metode ini yang bisa kita ambil apanya? Oh, komunikasi ya bersama. Jadi anak diajak untuk menyelesaikan masalah bersama, tetapi untuk pemberian konsekuensinya sesuaikan dengan value yang ada di sekolah. Ya, itu terkait dengan teori kontrol. Nah, posisi kita di mana? Nah, harapannya tadi posisi kita dominan di antara teman ke atas tadi, teman, pemantau, manajer. Ya, minimalisir kita menjadi penghukum dan pembuat rasa bersalah. Walaupun itu tidak bisa dielakkan karena itu spontanitas juga. Misalnya jenengan sedang ngajar, enek bocah yang tidak sopan banget dengan jenengan, otomatis pasti kita akan muncul posisi sebagai penghukum atau pembuat rasa bersalah. Ya, itu wajar sekali. Ya. Tetapi harapannya itu diminimalisir. Kemudian untuk keyakinan kelas, walaupun tidak ada panduan untuk harus ditulis
tetapi bagus juga ketika itu ditempel secara tertulis. Jadi nanti ada tata tertib yang dari kesiswaan itu, ya. Kemudian ada keyakinan kelas. Kalau keyakinan belajar itu bisa disimpan oleh masing-masing guru mapel, tidak harus ditulis di kelas. Tapi kalau keyakinan kelas itu boleh ditempel di kelas. Contoh misalnya, membuang sampah sesuai dengan jenisnya, nah, misalnya itu keyakinan kelas. Kemudian menata meja kursi sesuai dengan kesepakatan, ya. Kesepakatannya apa? Modelnya. Kemudian melaksanakan tugas piket sebelum pulang sekolah, nah, itu keyakinan kelas, ya. Kemudian menghapus tulisan di papan tulis setelah selesai KBM, ya, sebelum berpindah ke KBM yang, tapi kalimatnya jangan panjang-panjang, ya. Jadi menghapus tulisan di papan tulis sebelum KBM selanjutnya, nah, itu kesepakatan atau keyakinan kelas yang perlu dibangun, ya. Memperhatikan guru saat KBM, itu keyakinan kelas, ya. Dan masuk kelas tepat waktu, nah, itu keyakinan kelas, ya. Jadi ini yang perlu kita pahami. Jadi ada peraturan kelas, ada peraturan atau tata tertib, ada keyakinan kelas, ada keyakinan belajar. Kalau keyakinan belajar itu guru dengan murid, tapi kalau keyakinan kelas berarti anggota kelas dengan wali kelas. Kalau tata tertib lebih sifatnya ke pemantau tadi, ya, kebijakan dari kesiswaan dan juga guru kita. Ini Ustaz. Oke. Ada yang lain? Ustaz Adinda mungkin. Oke, monggo. Niki Gus, kesane suaranya masuk. Terima kasih Ustaz Arif. Mungkin sedikit menambah yang tentang teori kebutuhan. 5 teori kebutuhan itu minta tolong. Oh, yang 5 kebutuhan dasar. Untuk 5 kebutuhan dasar itu mungkin bisa disandingkan untuk yang namanya teori hierarki kebutuhan misalnya. Itu dari Abraham Maslow yang dicetak tahun 1943. Di situ dijelaskan bahwa hierarki kebutuhan atau kebutuhan dasar manusia itu yang pertama ada fisiologis, kedua ada cinta dan kasih sayang, ketiga ada rasa aman, keempat itu ada mungkin rasa kesenangan, dan kelima itu aktualisasi diri. Dan saya lihat itu beberapa anak itu kebutuhan pertamanya sudah terpenuhi. Kebutuhan kedua sekitar ya mungkin 50-50 sudah terpenuhi, tetapi untuk kebutuhan ketiga yang dirasa aman itu sebagian besar ada yang belum terpenuhi. Nah, mungkin kita bisa bekerja sama untuk menciptakan yang namanya rasa aman pada anak. Mungkin karena entah itu dari internalnya atau dari lingkungannya, kita tidak tahu, karena di luar kita sudah bebas, maksudnya kita tidak berkesinambungan dengan anak. Tetapi anak itu rasa amannya itu masih belum ada. Mungkin entah itu pola asuh di dalam rumah atau di lingkungan, itu kan kita tidak tahu. Nah, yang saya harapkan mungkin kita bisa memberikan rasa aman bagi anak-anak yang mungkin membutuhkan rasa aman di dalam internalnya atau di eksternalnya. Dan itu sangat mengancam diri anak tersebut, bukan mengancam secara maksudnya secara luas ya, tapi mengancam di diri anak. Mungkin ada yang pola asuhnya otoriter atau demokratis, itu juga bisa mempengaruhi di rasa aman anak tersebut. Kurang lebihnya seperti itu Ustaz Arif. Terima kasih.
Terima kasih Ustazah Adinda. Tepuk tangan untuk Ustazah Adinda. Jadi ya. Jadi ada teori dari Abraham Maslow. Ini saya juga baca di materi juga ada Ustaz. Tapi cuma dirangkum karena ini penggabungan dari beberapa teori, kemudian di materi modul ini dibuat ringkasan seperti ini. Sebenarnya masuk semuanya gitu, ya, termasuk penguasaan tadi kan aktualisasi nih, ya, jadi penghargaan. Oke, luar biasa. Jadi teman-teman, jadi budaya positif itu bisa kita tumbuhkan kalau kita memahami teori-teori tadi. Bagaimana nilai-nilai kebajikan universal, 5 kebutuhan dasar. Kemudian bagaimana kita membangun kesadaran dengan keyakinan tadi, keyakinan, dilibatkan. Nah, maka ini perlu kita lakukan, dan kita sebagai guru itu harus bisa memposisikan diri yang paling tepat tadi, yang paling tepat. Itu saya kira. Terima kasih atas perhatian dan kerjasamanya, semoga bermanfaat, dan monggo yang baik nanti bisa diterapkan, ya, tidak harus menunggu instruksi dari Bapak Kepala Sekolah. Kalau satu guru punya satu budaya positif atau disiplin positif, berarti sudah ada berapa? 34. Dan saya yakin dari sekian budaya positif jenengan tidak hanya satu, pasti lebih dari itu. Satu misalnya budaya positif disiplin, budaya disiplin budaya positif mandiri, tanggung jawab. Kalau jenengan terapkan pada anak-anak, berarti anak-anak kan sudah memiliki penerapan budaya positif yang luar biasa. Kalau satu ustadz itu memiliki 5 budaya positif, ya, dan itu dilakukan semuanya luar biasa, ya. Contoh misalnya pendampingan sholat, budaya positif yang kita miliki apa? Kita punya rasa tanggung jawab untuk mendampingi, mengarahkan anak kesadaran melaksanakan ibadah. Kalau itu semuanya punya keyakinan itu, ya, insya Allah akan muncul di situ. Tidak hanya motivasi ekstrinsik, tapi motivasi intrinsik, karena diikuti dengan kebersamaan tadi. Nah, monggo ini yang bisa kita bangun. Kemudian budaya membuang sampah, ya, itu juga luar biasa. Monggo Ustaz-Ustazah ini dibangun dengan sebelum mulai KBM itu pokoknya tidak ada sampah. Anak-anak suruh gerak, yang diem suruh gerak, walaupun rambut sehelai rambut lebok ini sampah. Nah, dan itu 1 bulan saya coba itu anak-anak kalau usaha tarik masuk, wes boleh sampah ya. Nah, walaupun masih beberapa anak itu sing dereng do otomatis itu perlu dikuatkan. Mungkin mapel yang lain dilakukan itu, nanti insya Allah kelas itu bersih dari sampah. Nah, untuk masalah berceceran di luar itu memang faktornya ada yang faktor eksternal, ya. Jadi tong sampah kita itu kalau sudah penuh kena angin itu kan, nah, kabur. Itu nanti ada solusi yang lain, ya. Tetapi setidaknya budaya, ya, budaya positif yang bisa kita bangun apa itu kita terapkan. Maka ya, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Nun wal qalami wa ma yasturun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akan duduk Mas Tahta, bagaimana kabarnya? Nah, ini Mas Tahta kira-kira udah tahu nggak kenapa dipanggil Ustaz Tahta? Apa?
izin ke toilet. Lah kan ya wajar sih ya. Ya manusia itu pernah melakukan kesalahan, tapi ya Mas Tata saya panggil memang nanti untuk menyelesaikan bersama ya. Toiletnya apa sering dalam satu mapel berapa kali? Lebih dari 3 kali. Lebih dari 3 kali ya nggak apa-apa ya, tapi harus betul-betul nanti sesuai kepentingannya. Nah, kesalahannya Mas Tata sudah disadari belum? Selama izin ke toilet itu betul-betul ke toilet nah ngapain? Diam saja di toilet. Nah, itu Mas Tata merasa nggak itu merugikan orang lain? Apa yang diperbuat itu mengganggu berjalannya KPM dan ya Pak izin dikirain bertanya toh. Nah, terus isinya ke toilet tak ya. Jadi Mas Tata ya, di kelas itu kan punya kesepakatan ya atau keyakinan itu dalam pembelajaran dengan Ustazahnya Pak, guru matematika Ustazah Lia, itu kan ada kesepakatan, ada keyakinan yang harus ditaati. Ada nggak tindakan itu sesuai kesepakatan tidak? Sesuai kesepakatan atau menyalahi kesepakatan? Menyalahi kesepakatan. Nah, lalu untuk memperbaiki biar semakin baik ke depannya ya, nanti yang rugi kan juga kamu nggak ikut belajar, ya kan? Gimana langkah Mas Tata? Minta maaf atau dia terus siap untuk menahan diri ya, tidak bisa diizin berulang-ulang ya. Diizin dipastikan betul-betul memang izin ya, memang kepentingannya untuk buat hajat gitu ya. Ya itu Mas Tata, semoga ke depan lebih baik ya. Siap ya. Cukup dari saya, boleh kembali ke kelas ya. Assalamualaikum. Kalau ya Mas, silakan duduk. Mas Tegas, sehat ya Mas ya? Iya, siap. Ya, Mas Tegas, kira-kira sudah tahu belum? Saya panggil. Belum. Ini Mas Tegas, saya dapat laporan dari guru ya, itu Mas Tegas kemarin pas piket katanya nggak ikut piket bersama teman-teman sama jajan di kantin, betul? Tuh, Sering seperti itu? sering. Ya saya ya wajar, mungkin pas ketika pulang di kondisi siang ya, kondisi haus lapar ya tergoda untuk jajan, itu hal biasa. Tapi yang ingin saya tanyakan, kami jujur ya, yang menyebabkan Mas Tegas melakukan itu apa? Kok nggak ikut piket sama teman-teman, apa bosen piket, apa
bosen tiap hari apa piketnya? Hari Kamis. Kamis. Tiap Kamis pulangnya telat terus bosen gitu ya. Enak jajan. Nah, enak jajan apa piket? Enak jajan. Ya. Kira-kira Mas Tegas menyadari nggak kalau yang dilakukan itu salah, merugikan diri sendiri atau teman? Dia menyadari. Menyadari ya. Terus kedepannya gimana? Ini kan yo nggak boleh terus-terusan seperti ini. Gimana solusinya? Minta maaf pada teman-teman. Siap ya. Iya. Terus selanjutnya setelah minta maaf, Berjanji tidak akan mengulanginya lagi. ikut piket ya. Iya. Nah, piket. Ya kebersihan itu tanggung jawab kita bersama. Gitu ya. Itu Mas Tegas ya. Coba ke depan lebih baik. Jajan kan nanti setelah piket bisa. Gitu ya. Iya. Oke, terima kasih. Boleh kembali ke kelas. Ya. Terima kasih. Ya.